Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengaran dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam diri manusia ada satu hal penting. Saking pentingnya, ia amat sangat berharga. Ia bisa menyelamatkan hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan harganya pun sangat mahal sekali. Apa hal penting dan mahal ini? Yang harganya sangat mahal ini. Hanya ada dua pihak yang tahu harganya. Hanya ada dua pihak yang tahu mahalnya benda ini. Mahalnya hal ini. Apa itu? Yaitu iman. Iman ini adalah satu hal yang sangat mahal. Satu orang kalau mati tak bawa harta tak masalah. Satu orang kalau mati meninggalkan dunia tak bawa istri cantik tak masalah. Satu orang kalau mati meninggalkan dunia tak bawa jabatan tak masalah. Tapi kalau satu orang mati meninggalkan dunia tanpa membawa iman, ini masalah. Iman ini sangat penting sekali. Dan iman ini harganya sangat mahal. Ada dua pihak yang paham betul mahalnya harga iman. Yang pertama yaitu orang beriman itu sendiri. Dia tahu kalau iman ini ada sesuatu yang sangat mahal sekali. Sehingga dia akan jaga, dia akan pupuk hingga iman ini semakin subur dan menetap di dalam hati. Karena iman ini penting. Pihak kedua yang paham betul harganya iman yaitu iblis laknatullah alaih. Iblis tahu betul. Di dalam tubuh seseorang itu ada satu yang sangat berharga yaitu iman. Maka ketika iblis datang menggoda seseorang, menghancurkan seseorang, menghancurkan hidup dan kehidupan seseorang, iblis tak menghancurkan bola matanya, tidak. Iblis tidak menghancurkan pikirannya, tidak. Iblis tidak menghancurkan tangan atau kakinya, tidak. Tapi iblis akan menghancurkan imannya yang terlebih dahulu. Karena iblis tahu iman ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam tubuh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kemuliaan dan kejayaan itu hanya ada dalam amal agama yang sempurna. Amal agama yang sempurna. Kejayaan itu bukan pada banyaknya harta, bukan. Tapi kejayaan itu ada pada amal agama yang sempurna sehingga iman ini tetap berkekalan di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam paham betul bahwa kalau mau mulia hanya dengan iman. Hanya dengan iman, hanya dengan agama. Paham betul. Satu ketika datang satu rombongan. Satu rombongan mengantarkan hadiah. Hadiah. Ada yang mengatakan satu ekor onta. Di atas onta itu penuh dengan hadiah. Hadiah dari seorang pembesar, dari seorang raja. Ketika tersebar berita bahwa telah hadir seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi utusan Allah, tersebar ke seluruh penjuru negeri sampai ke telinga seorang penguasa, seorang yang kaya raya. Kalau memang benar dia itu seorang utusan Allah, maka aku akan mengujinya. Dengan apa? Dengan harta yang banyak. Apakah dia mau terima atau tidak? Nah, luar biasa. Satu riwayat itu harta datangnya dengan menggunakan seekor onta dengan beberapa orang pasukan yang mengawal. Riwayat lain mengatakan yang datang itu beberapa ekor onta yang di atas punggungnya penuh dengan hadiah-hadiah. Ada madu, ada minyak wangi, ada kain sutra, dan ada hadiah-hadiah lain yang sangat menggoda. Sangat menggoda. Ketika hadiah itu sampai kepada Rasulullah SAW, diberikan kepada Rasulullah, belum sampai ke tangan Rasulullah, belum sampai ke Madinah, itu semua orang sudah bilang, hadiah ini punyaku. Hadiah ini pastilah untukku, kata orang-orang.
Kenapa? Karena aku adalah pembesar. Aku adalah seorang pahlawan. Segala macam. Tidak. Hadiah ini untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarik menarik sampai berita ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kemudian Rasulullah SAW pun datang. Kenapa ada ribut-ribut? Ternyata ada satu rombongan yang membawa hadiah untuk baginda Rasulullah SAW. Lalu orang-orang mengatakan, sesungguhnya kamu bisa saja berdusta. Hadiah ini sebenarnya bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kami para pembesar orang-orang di Madinah. Tidak, kamu bisa saja bohong. Gitu. Nah, ketika itu datang baginda Rasulullah SAW, kemudian diminta untuk menjadi hakim yang adil. Baiklah, kalau begitu kita tanya saja kepada onta. Bingung orang. Kok bertanya pada onta? Bagaimana onta ini bisa menjawab? Insya Allah, dengan izin Allah, onta ini akan bisa menjawab. Akan bisa menjawab. Ketika ditanya oleh orang-orang munafik yang ada di Madinah, wahai onta, untuk siapa harta yang ada di atas punggungmu ini? Onta ditanya, ya nggak bisa jawab. Lalu dikatakan oleh Nabi, kalau dia menggelengkan kepalanya, berarti iya. Kalau dia diam saja berarti tidak. Oh, baiklah. Lalu ditanya si onta tadi. Ini orang munafik berhadapan dengan onta. Wahai onta, untuk siapa harta yang ada di atas punggungmu ini? Untuk akukah? Atau untuk siapa? Untuk aku? Ini onta diam saja. Geleng-geleng kepalanya. Apakah ini untuk Rasulullah? Begitu. Ya. Unta ini diam saja, tidak jawab. Semakin dipaksa unta ini yang tadinya berdiri jadi duduk. Dipaksa lagi unta ini tertidur. Unta tertidur. Ketika dipaksa ditanya oleh orang-orang munafik yang ada di Madinah. Giliran Rasulullah SAW bertanya, wahai unta, untuk siapa semua harta yang ada di atas punggungmu ini? Ini unta yang lagi tidur langsung bangun dan berdiri dan berbicara dalam bahasa manusia. Untuk engkau ya Rasulullah. Kata si unta. Padahal orang munafik udah tanya, andai menggeleng saja kepala unta ini sudah cukup menunjukkan ya. Tapi tidak, kepalanya tetap tidak bergoyang sedikit pun. Ternyata harta itu semuanya untuk hadiah itu untuk baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sampai kepada Rasulullah, sungguh harta, kejayaan dan kekuatan Islam itu bukan ditunjukkan pada harta, tapi pada iman yang kuat. Rasulullah tahu kalau harta ini kuterima akan muncul fitnah yang begitu besar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan unta ini, pergilah kamu ke atas bukit sana. Jalan tuh onta bersama dengan harta yang dia bawa. Kemudian Rasulullah mengangkatkan kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, rubahlah onta dan apa yang ada di punggungnya menjadi pasir. Seketika berubah menjadi pasir. Seharusnya terima saja. Bukankah dengan harta kita akan menjadi kuat? Rasulullah SAW yakin betul bahwa kalau kita mau kuat bukan dengan harta, tapi dengan iman yang kokoh, iman yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Maka kita pertahankan iman ini, karena iman ini amat sangat mahal harganya. Pertahankan. Kalau dia jatuh ke parit, ambil. Kalau tanganmu tak sanggup, kalau tangan kita tak sanggup merangkulnya, memegangnya, gigit dengan geraham kita. Jangan sampai lepas, karena iman ini sangat mahal sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.